Sudahkah kita bersyukur atas nikmat hidup pagi ini? Awali pagi kita dengan asupan ilmu yang cukup. Inilah Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah para pendengar RRI Cirebon yang saya hormati, dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa bersama dalam rangkaian Lintas Cirebon Pagi, dan Lintas Cirebon Pagi akan kami awali kebersamaan bersama kami dalam Religi Pagi hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Religi pada pagi hari ini pendengar akan bersama-sama Al-Ustadz Nasuha SAG MSc dari Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon yang akan insya Allah akan menghadirkan kajian macam-macam ahli waris. Baik, dan kita segera bersama Al-Ustadz Nasuha SAG MSc dari Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Silakan Pak Ustadz untuk menguraikan kajian terlebih dahulu sebelum pendengar bisa berinteraksi bersama kita di live chat YouTube kami RRI Cirebon dan di 0231849329 ataupun SMS dan WA di 081324951935. Pak Ustadz silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini dengan kudrat dan iradatnya, alhamdulillah kita dapat melaksanakan salah satu aktivitas, yakni thalabul ilmi melalui siaran RRI Radio Kanal Inspirasi. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ziyadatul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada edisi hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 saya akan melanjutkan tentang kaitannya dengan kajian khusus tentang fiqhul mawaris atau ilmu faraid, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita ambil judul macam-macam ahli waris. Para pendengar dimanapun berada, bagi yang memiliki buku yang saya susun ini, silakan dilihat di halaman 31, yakni tentang ahli waris dan macam-macamnya. Pengertian ahli waris kita sebagaimana ketahui bersama, ahli waris adalah sebuah keluarga di mana salah satu di antaranya ada yang meninggal dunia, yang lainnya disebut sebagai ahli waris, atau orang yang berhak mendapatkan harta warisan dari orang yang meninggal dunia. Sedangkan kalau dilihat dari istilah dari kompilasi hukum Islam, yang disebut sebagai ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau ada hubungan perkawinan dengan pewaris, dan orang itu beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Para pendengar dimanapun berada, secara garis besar yang namanya ahli waris itu dibagi dua. Ada secara garis keturunan, ada karena sebab. Karena dari garis keturunan itu
dalam literasi fikih mawaris itu ada 21. Sedangkan karena sebab atau karena sebab sesuatu itu ada 2. Pertama karena sebab perkawinan, yang kedua karena sebab memerdekakan budak atau alwala. Kalau karena sebab perkawinan itu ada 2, yakni suami dan istri. Sedangkan karena sebab memerdekakan budak adalah mu'tik dan mu'tikoh. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau dilihat dari segi bagian-bagian yang diterima, ahli waris ini dibagi 3. Yang pertama adalah ahli waris ashabul furud, yakni ahli waris yang menerima bagian yang telah ditentukan besar kecilnya dalam Al-Quran, tepatnya pada surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Yakni furudul muqaddarah dalam surat An-Nisa ayat 11-12 ada 6 angka pecahan plus 1. 6 angka pecahannya yakni pertama setengah, kedua sepertiga, ketiga seperempat, keempat seperenam, kelima seperdelapan, keenam 2/3. Plus satunya adalah prinsip utama, yakni 2:1. Artinya anak laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian, atau istilah Jawanya adalah sepikul segendong. Ini kalau dilihat dari segi bagian ashabul furud. Yang kedua adalah asobah, yakni ahli waris yang mendapat bagian sisa. Sisa setelah diambil bagian-bagian yang telah ditetapkan oleh Allah besar kecilnya. Sisa ini ada 3 kemungkinan. Bisa dapat banyak, alhamdulillah. Bisa dapat sedikit, lumayan. Dan kemungkinan tidak dapat sekali gigit jari. Kemudian yang ketiga dari segi besar kecilnya adalah yakni ashabul zawil arham atau ahli waris zawil arham, yakni ahli waris karena hubungan darah tetapi menurut ketentuan Al-Quran tidak berhak menerima warisan, atau dalam istilah ulama lain mengatakan zawil arham ini disebut sebagai ghairul waris, tidak termasuk ahli waris, tapi ketentuannya ada, yakni bila mana furudul muqaddarah tidak ada, ashabul furud tidak ada, kemudian asobah tidak ada, baru gilirannya zawil arham. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apabila dilihat dari hubungan jauh dekatnya dari orang meninggal dunia dengan ahli waris itu ada 2. Pertama yakni ahli waris hajib, yakni ahli waris yang dekat yang dapat menghalangi yang jauh, atau karena garis keturunannya menyebabkan menghalangi orang lain. Hajib ini orang yang menghalangi, ahli waris yang menghalang karena lebih dekat dengan si mayit. Yang kedua adalah ahli waris mahjub, yakni ahli waris yang terhalang oleh ahli waris yang dekat hubungan kekerabatnya. Ahli waris ini dapat menerima warisan jika yang menghalanginya tidak ada. Jadi ada istilah lain hajib wal mahjub. Kalau hajib adalah orang yang menghalangi, orang yang terdekat. Kalau mahjub orang yang terhalangi, yakni karena jauh hubungan kekerabatannya. Selama ada orang yang lebih dekat, maka yang jauh terhalang ataupun tidak mendapatkan bagian dari ahli waris, dari orang yang meninggal dunia. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara sebab-sebab saling mewarisi yang disebut sebagai ahli waris dan macam-macamnya. Mudah-mudahan dengan melalui RRI Radio Pagi ini kita dapat mengetahui mana ahli waris yang lebih berhak, mana ahli waris yang tidak berhak, karena melihat jauh dan dekatnya ahli waris tersebut. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Bagi yang belum, mangga silakan
mengadakan dialog interaktif. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustadz ataupun juga Ustadz Nasuha SAG MBC dari Bimas Islam Kementerian Kota Cirebon untuk kesempatan pagi hari ini yang sudah menguraikan kajian terkait dengan macam-macam ahli waris. Dan silakan pendengar, kami persilakan Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami di 023184932259 ataupun SMS kami di 081324951935. Dan di YouTube kami juga silakan Anda bisa berkirim live chat kami di live chat YouTube RRI Cirebon. Kita akan sama pendengar yang akan bergabung di line telepon. Ustaz, kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Pian. Waalaikumsalam. Baik. Suaranya kok beda ya? Ini pakai HP. Oh, pakai HP. Ganjennya. Silakan, ya, Ibu Indra. Ya, Assalamualaikum Ustadz Nasuha Fakih. Assalamualaikum warahmatullahi Saya wabarakatuh. hanya ingin bertanya begini, Ustadz. Kita berusaha untuk menjalankan apa yang diatur dalam agama. Nah, kami dapatkan dari para ustadz dan kiai. Nah, tapi kalau kami ingin menjalankannya gitu, ada yang bicara lagi, yang tahu agama juga. Apa itu? Tidak ada dalilnya, begitu. Nah, ustadz yang memberitahu kita bicara lagi. Udahlah, yang penting niat baik kita, lalu jalankan. Insya Allah, Allah tahu hati kita. Tapi dibalas lagi, nggak bisa menambah-nambah. Kalau menambah-nambah itu bid'ah itu dosa. Lah, kita jadi bingung bagaimana Ustadz Nasuha Fakih, nah yang begini ini menghadapinya. Terima kasih pula Bung Tian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indra, terima kasih sudah bersama Ustadz Nasuha SAG MBC dari Bimas Islam Kementerian Kota Cirebon. Untuk kesempatan pagi hari ini pendengar, masih kita dalam tema macam-macam ahli waris, dan silakan kami persilakan Anda untuk bisa bergabung bersama kami di 023184932259 seperti halnya Bu Indra tadi, dan di 081324951935 dan di live chat YouTube kami RRI Cirebon. Pak Ustadz, dijawab dulu pertanyaan dari Bu Indra, Pak Ustadz. Ya, Bunda Indra, kaitannya dengan amal ibadah yang kita laksanakan. Yang penting kita ketika menjalankan apa yang kita laksanakan ibadah itu, kita punya dasar. Sepanjang kita punya dasar, kita dapat dipertanggungjawabkan, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ustadz, mohon maaf, kita sama dulu pendengar. Oke, ya Pak Ustadz, siap, ya, yang bergabung di line telepon. Assalamualaikum, silakan. Dengan siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Oji dari Garut. Oke, Pak Oji silakan. Ya, menyusul dari Bunda Indra yang barusan saya nomor 2 saya dari sama. Baik, salam silakan. buat Bu Indra itu kan. Iya. Saya begini, baru saya mau tanya Pak, maaf di sini saya dulu pernah Majelis Ulama pernah memberikan fatwa, kalau sedikit kurang di tema ya, memberikan fatwa bahwa tontonan gosip yang ditayangkan di televisi itu hukumnya haram, bukan itu atau seperti itu. Nah, bisa mana ingat kan? Karena memang betul. Tapi kenapa ya tontonan yang seperti itu banyak sekali diminati para ibu-ibu pada khususnya. Nah, bagaimana pendapat Pak Ustaz? Kan yang namanya gosip itu berita yang katakan benar. Nah, masalah gosip. Nah, bagaimana tentang masalah gosip? Kan kalau berita hoax kan ada aturan hoax. Tapi ini masalah gosip secara hukum Islam secara bagaimana? Itu kan pernah saya masih ingat fatwa Majelis Ulama. Karena di sini Pak, pemimpin saya di negeri kita adalah selain Umar ada ulama juga termasuk pemimpin saya. Seperti begini, contoh seperti ini Pak, vaksin itu kan saya menuduh pada ulama mengatakan fatwa vaksin halal, saya nerima itu kan. Apapun juga saya menunggu keputusan Majelis Ulama. Majelis Ulama boleh ya saya nerima. Terima kasih Pak. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan gosip, digosok makin sip gitu. Baik, terima kasih Pak Ahmad Fauzi dari Garut, Limbangan Garut, untuk kesempatan pagi hari sudah bersama Ustadz Nasuha SAG MBC dari Bimas Islam Kementerian Kota Cirebon. Silakan dilanjut dari jawaban dari Ibu Indra, Pak Ustadz. Ya, kaitannya dengan pertanyaan dengan Bunda Indra dan Pak Fauzi di Garut itu
ada hubungannya. Kalau kita melihat dari Al-Quran, Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri. Ulil amri di sini artinya pemerintah. Artinya setiap aktivitas kita itu tidak lepas dari apa yang Allah syariatkan, tidak terlepas dari apa yang Rasulullah tuntun kepada kita. Kalau Allah syariatkan otomatis dari Al-Quran. Tuntunan-tuntunan Rasulullah tidak lepas dari dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau sekiranya ini di Al-Quran dan di hadisnya itu secara muqabal atau secara global, kemudian secara implisit tidak ditentukan, kemudian pemerintah ataupun ulil amri ini membuat peraturan-peraturan. Jadi ketiganya ini kita harus taat semuanya. Nah, kaitannya dengan ulama dan umaroh tadi, ya betul. Dari ulama ini hubungannya dengan para ahli di bidang agama, yakni para kiai, para ajengan, dan itu terangkum dalam MUI, Majelis Ulama Indonesia. Di mana MUI ini juga terdiri dari berbagai macam unsur ormas Islam. Ada dari kalangan Nahdiyah, ada kalangan Muhammadiyah, dan ada kalangan yang lainnya. Dan semua ketika ada persoalan hukum, ini ada bidangnya, namanya bidang fatwa. Nah, di sini. Dan fatwa inilah mengikat kepada umat Islam yang ada di Indonesia bagi yang mentaatinya. Dan ketika mohon maaf, ketika kita salah mempraktekannya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ulama, maka kita tidak punya landasan hukumnya, kan gitu. Nah, di situ termasuk dalam Bunda Indra tadi, kita ini tidak boleh mengerjakan sesuatu dengan kehendaknya sendiri. Ada aturan-aturannya gitu. Tadi sebagaimana sampaikan dalam Al-Quran tadi, kaitannya dengan ati'ullaha berarti hubungannya dengan Al-Quran. Kemudian kaitannya dengan ati'ur rasul berarti hubungannya dengan hadis Nabi. Dan walul amri ini ada tambahan, yakni peraturan-peraturan pemerintah kita juga taati. Insya Allah kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya, hubungannya dengan akhirat, insya Allah akan di akhirat akan selamat. Tetapi sebaliknya ketika hubungannya dengan di dunia, pemerintah hadir di tengah-tengah melalui perundang-undangan, melalui hal yang lainnya, semuanya koridor hukum yang kita laksanakan. Apalagi dalam Indonesia ini, panglima tertinggi adalah hukum. Dan hukum ini adalah yang dibuat oleh pemerintah. Pemerintah bersama DPR RI atau kalaupun daerah oleh DPRD sebagai legislatifnya. Insya Allah kalau kita mengikuti aturan-aturan dari Al-Quran, hadis, dan ditambah dengan undang-undang yang ada di Indonesia ini, insya Allah lepas kaitannya dengan hubungan hukum, baik di dunia maupun di akhirat. Semuanya punya pegangan. Adapun bagi orang, oh ini bid'ah, mengada-ngada, kita kembalikan kepada hukum Allah, dan ada di situ ada kaitannya dengan ijtihad ulama dan seterusnya. Jadi kalau kita punya patokan, punya dasar, punya pegangan, insya Allah dapat dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Adapun bagi orang yang nyinyir terus, ya anggaplah anjing menggonggong, kafilah berlalu. Tapi kita punya dasarnya ketika melakukan aktivitas baik ubudiyah maupun yang lainnya. Demikian. Baik, terima kasih pendengar yang sudah bergabung, dan kita akan sapa pendengar yang bergabung kembali di telepon. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah berkirim WA. Kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Darubin silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah waris memang perlu dipublikasikan atau dimasyarakatkan, sebagaimana juga ilmu hukum zakat. Ini zakat dan waris yang menyangkut kebendaan. Kadang-kadang kita dari nyinyir, kita jadi merubah angka atau merubah hukum. Jadi saya punya teman, setelah baca buku, ini versi saya mungkin versi dengan Pak A, dengan Pak B lain. Jadi dalam masalah waris kadang-kadang dari satu orang ke yang lain. Mereka hanya pakai hukum akal, dibagi cerata dan sebagainya. Lah, tapi dengan adanya publikasi hukum waris ini, mudah-mudahan kita
makin lama makin cinta dalam ilmu waris sebagaimana ilmu zakat. Untuk itu maka dalam ini Pak Ustaz, kalau mereka dalam hal ini menggampangkan masalah, itu berarti kan menyimpang dari hukum. Kita selaku orang beriman tentu tunduk kepada firman Tuhan dan firman Allah dan sabda Rasul. Titik. Adapun para ulama kan sebagai penjelasannya, pengejawantahan dari ilmu-ilmu tadi yang tidak menyimpang dari ilmu. Karena itu kita yakin apa yang dikatakan oleh para ulama itu tidak melebihi dari Kanjeng Nabi. Jadi tidak ada orang lebih hebat dan lebih pandai daripada Kanjeng Nabi. Hanya sayangnya kadang-kadang kita enaknya ngomong, kita ngomong sendiri, kata Nabi tidak berdasarkan hukum. Ini kelemahan kita. Untuk itu maka dalam ini yang dipaparkan tiap hari Rabu, mudah-mudahan secara struktural setahap demi setahap kita masuk ke sana. Untuk itu maka saya akan tanyakan kenyataan 2:1, lalu mereka secara kenyataan anak perempuan lebih emak, jarang menerima gitu ya Pak ya. Sakit yang melindungi lah ini bagaimana pemecahannya Ustaz, supaya mereka juga berbakti itu bagus, tapi mereka juga jangan dirugikan. Ini jalan tengahnya bagaimana? Mohon penjelasan. Matur nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dirubin, terima kasih sudah bersama Ustaz Nasuha SHG MSc dari Bima Islam Kementerian Agama Cirebon untuk kesempatan pagi hari ini dalam religi pagi. Langsung saja dijawab Pak Ustaz ya, terkait dengan tadi perbandingan begitu ya Pak Ustaz ya. Memang agak di masyarakatnya agak begitu yang diungkapkan Pak Dirubin begitu Pak Ustaz. Terkait dengan tadi mungkin kalau anak perempuan itu kan biasanya yang ngopeni lah gitu, masa tua dari orang tua. Seperti apa Pak Ustadz? Ya, oke. Jadi salah satu di antara disiplin ilmu adalah namanya filantropi. Filantropi itu hubungan dengan harta benda. Di antaranya zakat, waris, dan lain sebagainya ini. Dan kaitannya dengan khusus masalah waris, sebetulnya ikhtilaful umatinya agak sedikit sebetulnya. Karena kalau masalah waris itu hubungannya dengan qot'iyud dalalah. Dalilnya pasti. Surat An-Nisa ayat 11-12 itu jelas sekali, ada angka pecahan setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, 12 itu sudah pasti itu. Dan kenapa dapat seperdelapan, kenapa dapat 6 itu ada alasan-alasannya tertentu dari surat An-Nisa ayat 11 dan 12 itu. Yang jadi persoalan di masyarakat itu hubungannya dengan 2:1 tadi. Bahkan ketika saya meliti kajian masalah hibah sama waris, ini ternyata di Indonesia khususnya kebanyakan pembagian aset-aset peninggalan orang tua itu secara kultural, secara kebiasaan, secara adat. Tadi karena sebab mungkin anak perempuan disampaikan tadi oleh Pak Dirubin itu ketika orang tua sakit yang ngurus adalah anak perempuan dan seterusnya. Padahal kalau ketiga melihat prinsipnya bahwa birrul walidain, berbuat baik anak kepada orang tua adalah tidak perbedaan antara anak laki dan anak perempuan. Tinggal porsi kapasitasnya dibagi-bagilah. Kalau baik anak perempuan karena halus, lembut, dia sebagai memberi pelayanan gitu. Kalau laki-laki di mana-mana bisa cari uang dan seterusnya, laki-laki secara finansialnya. Jadi kita rembuklah musyawarah antara anak laki dan anak perempuan. Sementara pembagian waris secara struktural, salah satu di antaranya ada macam-macam ahli waris yang telah saya sampaikan di mukadimah tadi, ini jelas itu. Jadi secara struktural, jadi kita dapat warisan dari orang tua, posisinya di mana kita kan gitu loh. Apakah kita sebagai anak, apakah kita sebagai saudara? Jadi jelas ada strukturalnya di situ. Kalau lihat dari furudul muqaddarah saja, itu ada 3. Ada usuliyah, ada furu'iyah, dan ada al-hawasi. Ini strukturalnya jelas. Kalau usuliyah itu ayah, ibu, kakek, nenek yang di atas itu. Kalau furu'iyah itu hubungannya dengan anak keturunan, yakni anak cucu. Dan anak cucu pun macam-macam kan. Di situ ada jenis kelamin. Ada anak laki, ada anak perempuan. Ini secara struktural. Ternyata secara struktural anak laki-laki kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 11 di paling depan, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsayain.
Nah, lil aulad di sini bahasanya. Anak hubungannya dengan orang tua itu sifatnya given. Artinya harta milik orang tua, anak tidak punya andil dalam pengadaannya gitu. Yang capek adalah orang tua. Ketika orang tua meninggal dunia secara struktural dari garis keturunan itu anak dapat 2, perempuan dapat 1. Nah, di situ. Adapun tadi kembali kepada masalah tadi yang ngopeni, yang ngurus orang tua, semua sama hak kewajiban anak kepada orang tua. Tetapi secara struktural itu sudah ada porsinya masing-masing. Di saat tidak ada furu'iyah, tidak ada usuliyah, maka struktural yang ketiga adalah al-hawashi. Al-hawashi adalah ke samping, kanan bawah, kanan kiri gitu. Di situ ada saudara laki-laki sekandung, ada saudara laki-laki seayah, ada saudara laki-laki seibu. Bahkan termasuk ada paman, bibi dan seterusnya. Nah, jelas sekali itu loh. Nah, Allah menjelaskan tentang bagian-bagian itu sudah secara terstruktur gitu loh. Tidak secara secara kultural gitu loh. Banyak sekali Allah menjelaskan dari Quran surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 12. Sebenarnya di Quran itu sudah jelas banget gitu. Jelas banget gitu loh. Tinggal kita bertanya kepada yang ahlinya lagi. Nah, gitu. Hasilnya gitu ya, Pak Iya, ya. betul. Kenapa bisa begini? Memang udah ketentuannya Qurannya begitu gitu. Cuma kadang-kadang manusia ini membuat aturan sendiri. Allah memberikan peraturan, ini bukan seleranya. Udahlah, nggak usah. Termasuk mohon maaf kadang-kadang orang tua pun. Nah, karena melihat porsi anak laki lebih besar daripada anak perempuan. Sementara di kacamata orang tua ini kok yang ngurus pun anak perempuan saja gitu lah. Akhirnya orang tua baik sebetulnya niatnya, tapi tidak sesuai dengan syar'i. Dalam tanda kutip menyalahi syar'i gitu. Menyalahi syar'i ini. Kedepankan secara syar'i dulu. Baru ketika sudah secara syar'i kemudian anak laki-laki ada empati, kasihan sama adiknya atau kakaknya yang perempuan dapat sedikit, baru mendapat mengambil hak yang dia dapatkan untuk kakak adiknya yang perempuan, itu jauh lebih baik. Jadi ada 2 akad secara syar'i 2:1, kemudian secara hibah anak laki memberikan sebagian haknya tadi untuk adik atau kakaknya yang perempuan, atau boleh jadi anaknya walaupun laki-laki yang terakhir tapi belum punya rumah sumpama, sementara yang besarnya sudah punya rumah, kasihan diberikan kepada yang tidak punya rumah. Tapi yang paling utama diterima dulu hak secara syar'i itu, dan kemudian jangan hanya sifatnya khela itu udahlah secara syar'i sudah dibagi ya, nanti tetap dibagi rata, itu tidak boleh. Jadi dibagi rata itu tidak ada dasarnya. Tetapi kita melihat dari hati masing-masing. Ketika dalam lubuk hatinya yang paling dalam mengambil haknya dia yang diterima diberikan kepada yang lebih membutuhkan, itu jauh lebih utama gitu loh. Baik. Di situ. Baik ya, dan kita akan sapa pendengar yang sudah bergabung di WA terlebih dulu ya Pak Ustadz ya. Ini ada Sihabur Rahman dari Perbutulan Cirebon. Pak Ustadz, saya mau tanya tentang menerima warisan. Kalau yang hak menerima warisan itu apakah orang yang sudah bekerja atau khusus orang-orang yang belum bekerja saja begitu Pak Ustadz? Demikian, terima kasih. Namun kita sapa lagi pendengar yang akan bergabung di line telepon di 023184932259 untuk kesempatan pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak? Mohon maaf. Dari hamba Allah dari Kuningan. Dari Kuningan, silakan. Ya, tadi mendengar Bu Indra masalah pendapat Ustaz tadi. Ya, yang saya tanyakan, Islam yang sebenarnya itu yang mana? Dan saya patokannya kan rukun Islam itu ada 5 kan? Nah, itu apakah itu yang dipegang? Apakah itu dari pendapat Ustaz?
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab dulu pertanyaan dari Kang Sihabur Rahman Ya. di Perbutulan Cirebon. Yang menerima warisan itu apa yang sudah bekerja atau yang belum bekerja saja Pak Ustaz? Iya. Silakan Pak Ustaz. Jadi Kang Sohibur Rahman di Perbutulan kaitan dengan ahli waris yang berhak apakah sudah bekerja atau yang belum bekerja. Jadi ketika melihat dari struktural ahli waris dari Al-Quran itu tidak melihat sudah bekerja ataupun tidak bekerja. Yang dilihatnya adalah dari garis keturunan. Garis keturunan, yang kedua karena sebab perkawinan gitu. Bahkan ketika salah satu di antara anaknya ataupun si jabang bayinya masih dalam kandungan, itu sudah dapat hak waris. Iya, itu loh. Atau salah satu ahli warisnya itu mohon maaf ODGJ gitu. ODGJ itu artinya apa? Ya secara mental terbelakang gitu loh. Betul. Dia dapat hak waris tetap gitu loh. Bukan melihat dari sudah bekerja atau belum bekerja. Yang perbedaannya adalah secara jenis kelamin. Laki perempuan. Laki dapat 2, perempuan dapat 1. Untuk lil aulad tapi umumnya dengan anak. Karena anak ini sifatnya given. Yang berat, yang susah mencari harta itu adalah orang tua di situ. Jadi tidak melihat dari bekerja ataupun belum bekerja. Kerja atau belum kerja sama-sama dapat hak ketika salah satu orang tuanya atau keluarganya ada yang meninggal dunia. Jadi dilihat dari garis keturunan saja. Kalau bukan sebagai keturunan itu tidak dapat itu. Nah, kemudian yang kedua ada jauh dan dekat. Al-hajib wal mahjub. Yang jauh terhalang oleh yang dekat. Atau yang dekat menghalangi yang jauh. Contoh konkret, anak dengan saudara lebih dekat mana hubungannya, Mas? Anak. Nah, ketika ada anak, maka saudara-saudara kandung terhalang. Nah, terhalang ini maksudnya tidak dapat gitu Pak Ustaz? Nah, terhalangnya ada 2. Gitu. Terhalang karena apa? Terhalang tapi porsinya terkurangi. Atau terhalang karena selamanya tidak dapat sama sekali. Nah, di situ. Jadi dilihat dari, makanya dalam literasi fikih mawarid ada namanya hijab nukson, ada namanya hijab khirman. Kalau hijab nukson dia terhalang tapi porsinya dapat tapi terkurangi. Kalau hijab khirman selamanya dia tidak dapat karena ada ahli waris yang lebih dekat. Contoh hijab nukson itu orang tua atau ayah ibu. Kalau tidak punya anak yang meninggal dunia ini, maka ibu dapat 1/3 gitu. Tapi ketika punya anak yang meninggal dunia, ibu dapat 1/6. 1/3 sama 1/6 masih besar mana? Masih besar 1/3. Kenapa 1/3 ibu? Karena yang meninggalnya belum punya anak. Itu. Tapi ibu dapat 1/6 manakala yang meninggalnya sudah punya anak. Itu namanya hijab nukson. Tapi ada hijab khirman terhalang dan tidak dapat sama sekali, yakni saudara-saudara kandung, dia terhalang dan tidak dapat hak karena ada anak, yakni ada anak laki-laki. Anak laki-laki ini bisa menghijab dari saudara sekandung dari orang yang meninggal dunia. Jadi kembali lagi, masalah pertanyaan apa sudah bekerja atau tidak bekerja, tidak ukuran. Ukurannya adalah sepanjang dia sebagai ahli waris secara struktural. Oke, baik. Nah, gitu. Terima kasih Kang Habibur Rahman untuk kesempatan pagi hari ini. Dan dijawab pertanyaan dari Pak hamba Allah tadi yang dari Kuningan, seperti apa kita harus nurut ke kiai atau ke siapa begitu ya Pak? Intinya begitu ya Pak? Jadi pada hakikatnya itu nurut kepada Allah dan Rasulullah. Sebagaimana Allah berfirman tadi, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Dan hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan surat apa? Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk untuk kita. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, kan gitu. Al-Quran sebagai pembeda mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang jelek, mana yang buruk, mana yang baik, dan itu seterusnya. Kemudian yang kedua adalah hubungannya tuntunan-tuntunan dari Rasulullah.
Dan tidak selamanya Rasulullah hidup kan? Tapi Rasulullah sudah memberikan isyarah bahwa al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah sebagai pewaris para nabi, terutama ilmu-ilmunya. Dan sekarang ulama ternyata berbeda pendapat, karena namanya ulama adalah manusia. Kemudian Nabi Muhammad pun bersabda, ikhtilaful ummati rahmatun. Perbedaan-perbedaan di antara umat adalah sebagai bentuk kasih sayang. Nah, tinggal kita bagaimana cara untuk mendalami ilmu tersebut. Kalau bisa, ilmu yang kita dapatkan itu harus bersanad. Nah, itu yang utama. Bersanad itu ada hierarkinya gitu loh. Ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatannya. Kita belajar dari siapa? Ya, misalkan dari Pak Ustaz Nasuha nih. Ya, sayanya dari siapa lagi? Siapa lagi? Sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, sekarang sudah zaman digital, zaman IT kan gitu loh. Ketika belajar hanya mengandalkan YouTube saja, ini tidak tepat dan tidak, istilahnya dasarnya kurang kuat lah gitu loh. Karena ada kepentingan di balik penyampaian materi tersebut gitu loh. Yang ditakutkan begitu ya Pak Ustaz. Nah, di situ makanya cara ilmu yang baik adalah bersanad. Bersanad itu ada rangkaian guru-gurunya gitu loh. Bukan lewat tidak mutasil, tapi munfasil gitu loh. Terhalang atau terputus, ini yang jadi bahaya ini. Sehingga terjadilah kepentingan di situ. Kalau bahasa doanya tabiin gitu ya Pak Ustaz ya. Iya. Atasnya begitu Pak Ustaz. Iya, pokoknya itu ada rangkaian kita dapat ilmu dari mana. Ya, okay. Makanya ketika kita belajar itu harus benar-benar guru yang kualifikasinya sudah teruji. Dia punya alma mater pondok pesantren, dan pesantren jelas terdaftar ijobnya, izin operasionalnya gitu loh. Jangan abal-abal lah istilahnya gitu. Akibatnya terjadi kemarin waktu di Bandung itu ya, betul. Yang terjadi apa namanya? Boarding school itu. Nah, boarding school itu. Kita hati-hatilah gitu. Sehingga kita dapat dipertanggungjawabkan ketika kita menjalankan ibadahnya. Kalau kita salah, berarti guru yang salah kan gitu. Makanya tanggung jawab guru itu sangat luar biasa, berat sekali gitu loh. Nah, di situ. Jadi kesimpulannya kita harus bersanad belajar itu. Tidak boleh tidak bersanad gitu loh. Ya, demikian. Tidak asal kita melihat dari tayangan YouTube terus kita sudah ngerasa pinter gitu ya. Nah, gitu. Betul. Dan yang lebih utama lagi ketika sudah tahu dari ilmu dari guru kita ada dasar-dasarnya. Dan kita kembali pada diri kita, keyakinan kita juga. Karena keyakinan menjadikan merubah atau menghilangkan keraguan-raguan gitu loh. Kalau sudah yakin, insya Allah kita akan enak melaksanakannya. Dan utama ad-din al-aql gitu loh. Agama adalah pasti masuk akal. Hanya beberapa saja yang tidak masuk akal. Tapi kalau dinalarkan, diilmiahkan, itu insya Allah masuk akal juga. Seperti yang sekarang ini mau datangnya bulan Rajab. Salah satu peristiwanya yang paling luar biasa adalah Isra dan Mi'raj. Ternyata masuk akal juga kalau kita diilmiahkan itu loh. Ya, demikian Mas. Baik. Kita sapa pendengar yang akan bergabung di line telepon, dan sebagai pendengar terakhir untuk kesempatan pagi ini yang bergabung di line telepon. Assalamualaikum, silakan singkat saja. Waalaikumsalam. Iya. Pak Waryanto, silakan. Betul, terima kasih. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di mana Pak Waryanto nih? Indramayu. Begini Pak. Ya. Ustaz. Kalau hukum-hukum waris itu apa merujuk ke peradilan agama atau ke peradilan umum? Ya. Soalnya ada yang belum ngerti tentang pembagian waris tersebut. Seperti contoh, banyak yang di lapangan ada untuk pembagian laki-laki 2 atau dan perempuan 1. Yang terjadi di lapangan itu masih belum pada mengerti itu. Oke, baik. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waryanto, pendengar terakhir. Pak, ya. Terkait dengan realita yang ada di lapangan atau di masyarakat begitu ya Pak Ustadz ya. Silakan Pak Ustadz. Ini hukum waris itu dari mana sih gitu Pak Ustadz ya? Silakan. Ya,
Yang jelas dilihat dari perspektif hukum, terutama waris itu ada beberapa dasar ya. Ada waris secara perdata Belanda atau di situ namanya BW ya, perdata. Ada hukum waris adat, ada hukum waris Islam. Nah, khusus kaitannya dengan umat Islam yang ada di Indonesia, ketika ada persoalan hukum waris, maka ketika memutuskan di pengadilan adalah di pengadilan agama. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai penyempurnaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang peradilan agama. Jadi ketika antara satu dengan yang lain terjadi sengketa waris, khusus bagi umat Islam, maka yang berhak untuk memutuskan hukum waris Islam itu adalah di pengadilan agama. Tetapi ketika hubungan dengan masyarakat warga negaranya non-muslim seumpama terjadi sengketa waris, maka yang berhak memutuskan adalah di pengadilan negeri. Di pengadilan negeri yang memutuskan. Nanti di pengadilan itu hubungan hukumnya adalah melalui hukum BW atau hukum perdata. Jadi tergantung kita sebagai status agamanya. Ketika ada orang Islam, sama-sama orang Islam menuntut, ada yang tergugat dan ada yang penggugat masalah waris, kemudian diajukan ke pengadilan negeri. Di sana nanti pengadilan negeri bahasanya di NO, artinya diputus, tidak memutuskan perkara, tapi disarankan dilayangkan di pengadilan agama. Nah, karena pengadilan agama pun punya hukum-hukum yang sudah tersusun atau dimodifikasi, yakni melalui kompilasi hukum Islam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Nah, di sana ada 2:1. 2:1 itulah sudah ditentukan kalau bagi umat Islam. Ada di kompilasi hukum Islam lengkap, ada di sini di buku yang saya susun ini, kompilasi hukum Islam ini. Jadi kompilasi hukum Islam ini adalah sebagai wujud hukum yang sudah termodifikasi dan terlaksana jurifikasinya di pengadilan agama. Ya, demikian. Dan 2:1 itu ada dasarnya, yakni dari surat An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Jadi jelas sekali modifikasinya ada dasar-dasarnya. Kemudian unifikasinya, pemberlakuannya itu tergantung warga negaranya. Kalau warga negaranya itu non muslim, kembali lagi saya tekankan, itu yang mutus hukum itu di pengadilan negeri. Tetapi kalau warga negara itu statusnya beragama Islam, maka ketika memutuskan perkaranya ataupun hakim yang memutuskan adalah ada di pengadilan agama. Jadi jelas porsinya gitu loh. Mana pengadilan negeri, mana pengadilan agama. Demikian. Baik. Pak Ustadz, waktu yang memisahkan kita untuk kesempatan pagi hari ini, Pak Ustadz, ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada pendengar? Silakan, Pak Ustadz. Ya, terima kasih Mas Fian dan para pendengar RRI di mana berada. Mari kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis Nabi dan taat kepada ulil amri. Mudah-mudahan ketika kita taat kepada Allah melalui Al-Quran, taat pada Rasul melalui hadis-hadisnya, dan ditambah dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, insya Allah selamat di dunia maupun di akhirat. Doa setiap hari kita demikian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah harapan kita semua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Anda sudah bersama kami dalam rangkaian Religi Pagi untuk kesempatan pagi hari ini bersama Al-Ustaz Nasuha SAG MSc dari Bimas Islam Kementerian Kota Cirebon. Terima kasih bagi Anda yang sudah berkirim WA di 081324951935 dan telepon kami di 0231849259. Kami akhiri pendengar kebersamaan bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja usai Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon.